salam jumpa sahabat Suara Sidoarjo. Hari ini hari Selasa 23 November 2021. Beragam informasi terkini dan menarik seputar Jawa Timur akan kami hadirkan di Jatim News Today edisi 23 November 2021. Jatim News Today juga disiarkan secara langsung selain di Suara Sidoarjo, ada di Suara Madiun, Suara Gresik, Suara Lamongan, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Pradia Suara Tuban, Praja Angkasa Trenggalek, Ersal Ngajuk, Mahardika Kabupaten Bondowoso, Purwoboyo Madiun, dan Ralita Pamekasan. Bersama saya Isna Safira, berikut Jatim News Today selengkapnya. Baik, sahabat, informasi pertama, Dekranasda siapkan program digitalisasi untuk UMKM di Sidoarjo. Berikut laporan dari Ilham Dianta, Suara Sidoarjo. Dengan mengambil tempat di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo, Kepengurusan Dekranasda, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk masa bakti 2021 sampai 2024 secara resmi dilantik Bupati Sidoarjo. Pada sambutannya, Bupati Sidoarjo minta Dekranasda bekerja maksimal melakukan pendampingan kepada para pelaku UMKM dan pemberdayaan perempuan, termasuk menyiapkan program digitalisasi UMKM yang akan membantu meningkatkan penjualan dan pemasaran produk-produk kerajinan milik para pelaku UMKM di Kota Delta Sidoarjo. Sementara itu, Ketua Dekranasda Sidoarjo, Saadah Mudor Ali, atau yang biasa dikenal dengan nama Ning Sasa, menyampaikan dengan potensi ratusan ribu UMKM dan juga ribuan pengrajin yang ada di Sidoarjo, maka pihaknya akan menyiapkan program-program yang membantu mendongkrak industri kerajinan di Sidoarjo melalui UMKM Development dan juga digitalisasi bagi pelaku UMKM agar pemasarannya lebih optimal. Memang kedepannya saya ingin lebih membudayakan lagi tentang sinergitas, tidak hanya dari UPD tapi juga pengrajin maupun kami selaku pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dan sinergitas ini diharapkan menimbulkan support yang nyata dari setiap dinas yang berkaitan dengan Dekranasda untuk bagaimana agar UMKM kita khususnya kerajinan ini bisa naik kelas. Untuk pemasarannya gimana? Pemasarannya saya sudah tekankan kepada pengurus Dekranasda bahwasanya untuk tahun depan kita fokus bagaimana pemasaran secara digital seperti pesan Bu Armi tadi. Jadi nanti proyek ke depan saya insya Allah akan membuat seperti film pendek daripada pengrajin buku termasuk karya-karyanya. Arumi Basim, Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Timur, meninjau hasil karya dan juga produk para pelaku UMKM Sidoarjo dan mengapresiasi atas produk-produk UMKM di Sidoarjo yang dinilainya telah dibina dengan serius sehingga standar produk yang dihasilkan telah layak jual. Selamat menunaikan tugas yang baru. Untuk pengurusnya, saya yakin pengurusnya juga pasti sebagian adalah pengurus yang lama juga. Sudah tahu banyak sekali prestasi yang diraih di periode sebelumnya, tapi saya yakin tadi ibu ini tuh baru loh, belum lama loh bertugasnya sebagai Ketua Dekranasda Kabupaten Sidoarjo, tapi sudah bisa menceritakan dari mulai sejarah dan juga UMKM itu terlihat sekali bahwa beliau ya turun langsung. Dari sini saya melihat bahwa optimismenya sangat tinggi untuk UMKM di Kabupaten Sidoarjo. Ya harapannya sinergi tadi antara Dekranasda dengan pemerintah kabupaten bisa hadir dan juga mensupport visi-misi Pak Bupati. Yang menarik pada kesempatan kali ini, berbagai karya para pelaku UMKM di Sidoarjo, mulai dari kerajinan batik, handicraft, dan juga tas produk UMKM, di akhir acara ditampilkan secara eksklusif oleh para yuk muslimah dalam sebuah pertunjukan fashion show. Ilham Dianta, Suara Sidoarjo. Terima kasih rekan Ilham Dianta dari Suara Sidoarjo. Kita beralih ke informasi selanjutnya, sahabat. Dispenduk Capil, DPMP TSP dan RSUD Sidoarjo hadir di pameran pelayanan publik Jatim 2021. Berikut laporan dari Panji Harto, Suara Sidoarjo.
Sahabat, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Timur laksanakan pameran pelayanan publik dan simposium inovasi pelayanan publik tahun 2021. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari peringatan HUT ke-76 Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan secara hybrid selama 3 hari, yakni pada 18 sampai 20 November 2021 di Exhibition Hall Grand City, Surabaya. Ada 3 instansi perangkat daerah yang dihadirkan di stand pameran milik Pemkab Sidoarjo, yakni Dispenduk Capil, Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan RSUD Sidoarjo. Arif Sumeru, Kasih Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dispenduk Capil Kabupaten Sidoarjo, saat ditemui dalam kegiatan ini Kamis 18 November 2021 mengatakan, satu di antara inovasi layanan unggulan Dispenduk Capil Sidoarjo yang dihadirkan dalam pameran ini diantaranya plafon Dukcapil. Kelebihan dari layanan ini, masyarakat bisa mengurus administrasi kependudukan secara daring berbasis. Pertama, animo masyarakat cukup antusias untuk datang di portnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Ada beberapa tadi yang juga menanyakan terkait dengan persyaratan terhadap pembuatan akte kelahiran. Jadi penerbitan akte kelahiran dan juga langsung masuk di linknya plafon dan nantinya akan dilakukan secara sendiri, dilakukan di rumah. Sahabat, pameran inovasi pelayanan publik ini merupakan sarana pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk melakukan simulasi dan berbagi pengalaman inovasi pelayanan publik, sekaligus mempresentasikan secara langsung kepada masyarakat tentang inovasi pelayanan publik yang telah diterapkan. Panji Harto, Suara Sidoarjo. Terima kasih rekan Panji Harto dari Suara Sidoarjo. Berikutnya sahabat, ada informasi Pemprov Jawa Timur tetapkan UMP tahun 2022 sebesar 1,89 juta. Berikut laporan dari Hanif Nasrullah, kantor Berita Antara. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim di Surabaya, Minggu malam 21 November mengumumkan besaran upah minimum provinsi UMP tahun 2022 sebesar Rp1.891.567,12. Nilai UMP tersebut naik 1,22% atau sebesar Rp22,800 dibanding tahun 2021. Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Pemprov PLH Sekdaprov Jatim, Heru Cahyono, menjelaskan, besaran UMP Jatim tahun 2022 ditetapkan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dengan mempertimbangkan rasa keadilan berdasarkan kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan serta kelangsungan perusahaan-perusahaan di wilayah setempat. Perhitungannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, yaitu menggunakan data-data yang dirilis Badan Pusat Statistik BPS sebagai dasar penyesuaian kenaikan UMP. Meliputi rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut provinsi tahun 2021 yang diperoleh angka sebesar 1,1 juta rupiah. Pertumbuhan ekonomi berdasarkan PDRB selama 3 tahun terakhir sebesar 1,70% dan inflasi tertinggi selama setahun sebesar 1,92%. Dengan demikian UMP Jawa Timur tahun 2022 ditetapkan Rp1.891.567,12. Ketetapan tersebut tertuang dalam surat keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188/KPTS/013/2021 tanggal 20 November 2021 tentang upah minimum Provinsi Jawa Timur tahun 2022. Kami menyuarakan agar naik 300.000 minimal 275.000 tan, bukan tanpa dalil, bukan tanpa ada dasar hukum. Untuk itu kami semua menghargai ini keputusan Ibu Gubernur yang minggu ini akan ditandatangani segera 10 hari ke depan, namanya UMK. Jadi umur UMP ini hanya 10 hari. Setelah ditandatangani UMK yang minggu depan akan kita sidangkan di minggu-minggu ini, otomatis UMP ini tidak akan berlaku. Walaupun hanya formalitas, tetapi sungguh menyayat keputusan Ibu Gubernur ini. Sebelum ditetapkan Gubernur, besaran UMP Jatim 2022 telah disepakati oleh Dewan Pengupahan
yang anggotanya terdiri dari unsur pekerja, pengusaha, dan pemerintah di wilayah setempat. Karenanya, diharapkan seluruh stakeholder menerapkan ketentuan tersebut dengan seksama. Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih rekan Hanif Nasrullah dari Kantor Berita Antara. Baik sahabat, selanjutnya informasi giat bias digelar ribuan siswa SD di Kota Madiun dapat suntikan DT dan TD. Berikut laporan dari Amanda Ayu Hamijaya, Suara Madiun. Bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS menjadi tanda dimulainya pemberian suntikan imun bagi anak-anak jenjang sekolah dasar. Biasanya, kegiatan suntik BIAS diadakan 2 kali dalam setahun dan digelar secara serentak di seluruh daerah di Indonesia, tak terkecuali di Kota Madiun. Seperti yang terlihat di SD Negeri Banjarjo, sebanyak 254 siswa mendapatkan suntikan imun, merujuk pada data yang diperoleh dari website dinkes.madiunkota.go.id pada November ini. Yakni diberikan imunisasi berupa DT atau difteri tetanus pada anak kelas 1, dan pada anak kelas 2 dan 5 akan diberikan imunisasi TD atau tetanus difteri. Imunisasi DT sendiri diberikan ulang pada anak sekolah kelas 1 SD, mengingat masih dijumpai kasus difteri pada umur lebih dari 10 tahun. Kemudian imunisasi DT dapat diberikan lagi saat anak berusia 12 tahun. Imunisasi menjadi penting mengingat difteri merupakan penyakit infeksi bakteri yang menyerang selaput lendir pada hidung serta tenggorokan. Sedangkan imunisasi tetanus difteri atau TD direkomendasikan untuk diberikan ulang pada anak sekolah kelas 2 dan 5 SD. Sebab imunisasi tetanus yang didapatkan ketika berusia 18-24 bulan hanya akan memberikan perlindungan hingga anak berusia 6-7 tahun saja atau saat ia duduk di bangku kelas 2 SD. Pemberian ulang imunisasi tetanus ini diharapkan akan memperpanjang kekebalan tubuh anak hingga 10 tahun ke depan. Selanjutnya, pada anak kelas 5 SD akan diberikan kembali, dengan harapan kekebalannya akan bertambah lama hingga 20 tahun kemudian. Tak hanya itu, melalui BIAS ini diharapkan mampu mempertahankan tingkat kekebalan dan memperpanjang masa perlindungan, serta yang lebih penting lagi, dapat meningkatkan herd immunity atau kekebalan kelompok pada kelompok umur anak sekolah di Kota Madiun, terutama saat masa pandemi COVID-19. Selain itu, khususnya juga untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I. Amanda Ayu Hamijaya, Suara Madiun. Terima kasih rekan Amanda Ayu Hamijaya, Suara Madiun. Terakhir, sahabat, informasi kelenteng Po Angkyong, Kota Blitar dilalap si jago merah. Berikut laporan dari Ari Kusuma, Persada Blitar. Warga Kota Blitar digemparkan dengan kebakaran tempat persembahyangan kelenteng Po Angkyong yang berada di Jalan Kerantil, Kota Blitar. Peristiwa ini terjadi pada hari Selasa 22 November sore. Ditemui di TKP Kapolres Blitar Kota, AKBP Yudi Heri Setiawan mengatakan, hasil keterangan saksi atau penjaga kelenteng, diduga kebakaran ini berawal dari api lilin berukuran besar di dalam ruangan yang meleleh, kemudian jatuh dan membakar benda-benda yang mudah terbakar hingga merambah ke sejumlah bagian. Beruntung peristiwa ini tidak sampai menelan korban jiwa, hanya saja kerugian material bangunan ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Hingga kini petugas gabungan dibantu warga masih melakukan pembersihan di area sekitar. Ketahui bersama telah terjadi kebakaran. Ya, tadi kita sudah melakukan upaya-upaya. Yang pertama kita melakukan upaya pemadaman terlebih dahulu. Kita cek apakah ada korban jiwa atau tidak. Alhamdulillah sampai saat sekarang tadi saya sudah komunikasi dengan pemerintah tidak ada korban jiwa, tapi nanti kita pasti. AKBP Yudi menambahkan, dalam memadamkan api telah diterjunkan armada dari pemadam kebakaran Kota dan Kabupaten Blitar, Dinas Lingkungan Hidup, dan 1 unit water cannon dari Polres Blitar Kota. Dari Blitar, Ari Kusuma mengabarkan. Terima kasih informasinya dari Ari Kusuma, Persada Blitar. Sahabat, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Jatim News Today Selasa 23 November 2021. Saya Isna Safira pamit, terima kasih, sampai jumpa.